Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat di Masjid Dami Darun Naim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya lah, syukur alhamdulillah pada Jumat ini kita masih diperkenankan menjalankan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Jami Darun Naim ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sungguh yang membedakan kita di hadapan Allah bukanlah harta yang kita miliki saat ini, bukan tahta yang kita duduki saat ini, bukan usia, bukan warna rambut, bukan warna kulit, melainkan yang membedakan kita di hadapan Allah adalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dalam arti yang sebenarnya, tasdiqu bil qalbi wa iqrari bil lisan wa amali bil arkan. Membenarkan dalam hatinya bahwa Allah lah yang dia sembah. Tidak satu pun yang akan menyainginya. Dia mengamalkan, mengimplementasikan butir-butir dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak satu pun yang akan menandingnya. Itulah zatnya Allah. Setelah dia meyakini wa iqrari bil lisan, dia ikrarkan dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dia melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, wa amali bil arkan. Itulah butir-butir keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memperingati kita melalui kalamnya akan adanya manusia-manusia yang datang kelak di kemudian hari menjadi para penyembah hawa nafsu yang jahat serta menyebabkan subhat, perkara yang tidak benar dan mengaburkan keimanan kita. Di tengah-tengah kita semuanya yang ada di sini, mereka adalah perusak agama Islam. Mereka memprovokasi supaya umat Islam menjauh dari ajaran agamanya. Mereka melontarkan cemoohan, cacian, hinaan kepada hamba-hamba Allah yang taat dan loyal secara mutlak kepada agamanya. Padahal hamba-hamba yang beriman disebut oleh Allah dalam firman tadi, ya, yang membedakannya adalah dia sudah meyakini
Kemudian dia juga sudah berikrar, dia juga sudah mengimplementasikan, mengamalkan segala bentuk keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yuwaswis fi sudurin nasnya ada di tengah-tengah kita. Inilah kelompok orang yang akan datang kepada kita dan nyata sudah datang di tengah-tengah kita. Yang memprovokasi, yang menghina, yang mencaci. Ketika ada salah satu golongan yang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan ini mencaci, menghina, bahkan memprovokasi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, layakulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nahudu, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Mereka ketika berbuat seperti itu, ketika kita tanyakan kepada mereka yang mengejek, menghina agama. Belakangan ini salah satu public figure, seorang komika, menghina agama Islam dengan cara ketika dia memakan babi atau daging babi. Kemudian dia caranya menghina agama Islam ketika babi tersebut ditaburi oleh saus kurma, maka halal katanya dimakan. Ketika babi tersebut dimakan olehnya kemudian minumnya dengan air zam-zam, maka halal katanya dimakan. Ironis sekali. Inilah bentuk hinaan, cacian untuk kita semuanya. Dan yang lebih ironis lagi, ada beberapa yang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai ustadz, namun hakikatnya dia malah mencemooh agamanya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Wadal abu, dan mereka bermain-main saja dengan seperti itu. Kul abillahi, katakanlah mengapa kepada Allah, wa ayatihi wa rasulihi, dan ayat-ayatnya serta rasulnya, kuntum tastahziun, kamu selalu berolok-olok. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, At-Taubah ayat 66. La ta'ziru, tidak perlu kamu meminta maaf atas hal yang sudah kamu kehendaki yang tadi kau lakukan. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kafir setelah beriman. Kita yang menjadi umat Islam, yang sudah mengikrarkan kalimatus syahadat, kemudian ada yang memprovokasi kita, ada yang mengolok-olok kita, kita terjerumus, maka kita termaksud dari bagian yang mengolok-olok tersebut. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kafir setelah beriman. Inna'fu an ta'ifatin minkum, jika kami, Allah Subhanahu wa taala, memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, nu'adzib ta'ifatan, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Maka ketika masih merajalela orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang mencaci terhadap agama Islam, maka azab tersebut akan datang kepada kita. Menjadi sebuah ironis, menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya, di mana kita dihadapkan dengan saudara Islam sendiri, dengan saudara yang beragama Islam sendiri, namun hatinya sudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang lain yang membenci agama Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ada 4 sifat yang menjadi atau yang termasuk kaum perusak agama Islam, yang sama-sama kita harus waspadai
yang sama-sama kita harus antisipasi terhadap hal ini. Yang pertama adalah berpenampilan menarik tapi aslinya munafik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dia seolah-olah mengedepankan hakikat untuk bertoleransi, namun dia sendiri intoleransi. Dia mengedepankan untuk saling menghargai, namun dia sendiri yang merusak dalam penghargaan terhadap orang lain. Inilah orang-orang yang termasuk orang-orang yang munafik yang tadi disebutkan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 4. Yang artinya, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Kita semuanya kagum, seolah-olah dia idealis. Seolah-olah dia paling perfeksionis. Namun tentunya ada maksud yang lain di balik itu semuanya. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itu mulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Quran surat Al-Munafikun ayat 4. Ketika dia berteriak, akulah yang paling idealis dibanding kau yang tidak idealis dan intoleran. Padahal dia sendiri yang seperti itu. Kemudian hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah mengaku melakukan perbaikan. Padahal sejatinya mereka merusak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Dia yang paling idealis mengakunya, tapi dialah yang sesungguhnya yang menjadi seorang perusak di dalam lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, berani bersumpah atas nama Islam, atas klaim kebaikan mereka, padahal sumpahnya adalah dusta. Mereka berani bersumpah menamakan atas nama Islam, bersumpah demi Allah, seolah-olah merekalah yang paling benar, tapi tentunya mereka yang paling untuk menghancurkan agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah suka bermanis kata dan bersilat lidah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 30 yang artinya, dan kalau kami kehendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatannya. Sudah banyak, bukan hanya tentang ajaran agama Islam yang dihinanya. Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita junjung tinggi sebagai ukhuwah atau sebagai contoh bagi kita semuanya, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Beberapa orang justru menjadikannya karikatur Nabi Muhammad SAW dengan bentuk pelecehan. Kita sebagai umat Islam sejatinya sampai saat ini terus dijajah oleh hal seperti itu. Terkadang hukum memang memandang segelintir orang saja. Namun pada hakikatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita memang tidak diberikan kekuasaan dan kekuatan untuk menyelesaikan hal ini. Lalu yang bisa kita lakukan adalah menandingi ini semuanya dengan syiar-syiar yang lebih baik lagi. Kita tutup konten-konten mereka dengan syiar yang lebih baik lagi. Kita beritakan watawassobil haq watawassobis sabr. Kita edukasikan kepada orang-orang yang di sekeliling kita untuk melangkah lebih baik lagi. Sesungguhnya di dunia ini adalah sebuah persinggahan saja.
tantangan yang kita hadapi ini tidak seberapa dengan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya tantangan ini kita sama-sama bersatu. Ukhuwah Islamiyah kita persatukan untuk membentuk agama Islam lebih kuat lagi, umat Islam yang lebih kuat lagi, sehingga kita bisa masuk ke jannahnya dengan bersama. Kita sama-sama jadikan momentum kita, sisa hidup kita sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang tidak menjadi orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, orang-orang yang tidak dapat menjadikan waktu tersisa ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.